Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Silakan Kak Steven. Selanjutnya pertanyaan masuk dari Facebook dari Gideon Manurung. Selamat malam Pak Pendeta Richard Sabuin. Pertanyaan saya, seperti apakah pengembalian persepuluhan yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat sahabat Saudara Gideon Manurung. Saya percaya Saudara Gideon Manurung mungkin mengikuti acara Vespernya Hope Channel. Kalau tidak salah Vesper tanggal 10 Juli. Waktu itu yang berkhotbah adalah Pendeta Dr. Sony Sipayung. Ya, betul. Judulnya adalah tentang persepuluhan di dalam perjanjian baru. Kalau tidak salah tentang hal itu. Itu masih bisa diputar lagi. Saya lihat sudah ada dia punya video, tapi karena itu pembahasan dalam bentuk khotbah dan ini acara pertanyaan ditanyakan di acara tajam, jadi walaupun tidak selengkap yang sudah disampaikan oleh Pendeta Sipayung, saya coba akan memberikan gambaran sedikit mengenai persepuluhan, khususnya untuk Saudara Gideon Manurung. Persepuluhan atau perpuluhan adalah sesuatu yang sudah ada sebelum bangsa Israel ada. Ya. Mungkin boleh dicatat saja ayatnya, bagaimana Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham. Itu ada di Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-20. Saya tidak baca. Atau pada waktu Yakub berjanji bahwa dia akan memberikan persepuluhan. Ya. Pada waktu bangsa Israel dipanggil Tuhan menjadi umatnya, Tuhan atau Allah juga menekankan kembali tentang persepuluhan itu. Ada banyak ayatnya, salah satunya adalah apa yang dituliskan di dalam Imamat pasal yang ke-27 ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Bukan hanya itu. Dalam Imamat ada, dalam Ulangan, kalau tidak salah Ulangan 14, setelah peraturan tentang binatang yang haram dan binatang yang halal, lalu kemudian ada aturan-aturan tentang persepuluhan. Jadi pada waktu Tuhan Allah mengatur tentang persepuluhan untuk membantu orang-orang Lewi, karena orang-orang Lewi tidak mempunyai warisan, tidak mempunyai ladang, mereka hanya hidup dari persepuluhan. Oleh karena waktu mereka gunakan sepenuhnya untuk melayani pada bait suci, maka Allah mengatur akan hal itu. Tapi itu bukan sesuatu ide yang baru. Ini sama halnya dengan aturan di Imamat 11 dan Ulangan 14 tentang binatang yang haram dan binatang yang halal. Walaupun diatur di sana dengan lebih rinci, disebutkan namanya, ciri khasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Namun prinsipnya sudah ada dari kitab Kejadian. Persepuluhan juga demikian. Jadi kita tidak bisa katakan, oh persepuluhan itu hanyalah aturan bangsa Israel. Sekarang kita bukan bangsa Israel, kita orang Kristen, orang Indonesia, itu untuk mereka, kita tidak perlu. Kita tidak bisa katakan demikian, karena sebagaimana Sabat, sebelum itu muncul dalam 10 perintah Allah, sudah ada dalam kitab Kejadian. Tentang makanan yang dianjurkan Tuhan, yaitu binatang yang halal, sebelum muncul di kitab Imamat, sudah ada di Kejadian. Persepuluhan sebelum muncul di dalam kitab Imamat sudah ada di dalam kitab Kejadian. Bahkan pada waktu bangsa Israel kembali dari pembuangan mereka di Babylon, Allah kembali menekankan akan persepuluhan. Maleaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10 adalah sebuah ayat tentang persepuluhan yang ditekankan kembali oleh Allah kepada umatnya setelah mereka kembali dari pembuangan di Babylon. Jadi sejarah pemberian atau pengembalian persepuluhan ini bukan sejarah singkat
hanya pada zaman orang Israel di padang belantara atau di padang gurun, tapi mulai dari sebelum mereka, bahkan sampai setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Pertanyaannya adalah, seperti apakah pengembalian persepuluhan yang benar sesuai dengan ajaran Alkitab? Oh ya, satu lagi yang saya lupa adalah Yesus juga menyebutkan tentang persepuluhan. Dalam Matius pasal yang ke-23, ini saya baca ayatnya, Matius 23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Lalu Tuhan Yesus katakan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa yang dimaksudkan dengan yang satu harus dilakukan? Itu adalah persepuluhan yang sangat-sangat rinci. Selasih, adas manis, jintan, semua. Yang satu itu harus kamu lakukan. Yesus tidak katakan yang satu itu boleh kamu lakukan. Tidak. Yesus katakan yang satu harus kamu lakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa ini yang lain? Yang lain yang jangan diabaikan ini adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dengan kata lain, belas kasihan atau kasih, atau yang kita sebut dengan hukum kasih, karena kita mengatakan, oh sekarang yang penting kita mengasihi, tidak perlu lagi kasih persepuluhan. Salah, kata Yesus. Yesus bilang, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ini memberikan juga kepada kita sebuah petunjuk, bahwa pada waktu Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia, yang pertama dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri, Matius 22, 37, 38, 39, dan 40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah dirimu sendiri, ya, dengan kasihilah dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka Tuhan Yesus bukan sedang menggantikan 10 perintah Allah atau ketentuan-ketentuan lain yang sudah ada bahkan sebelum orang Israel, termasuk perpuluhan, termasuk binatang yang halal yang boleh dimakan, binatang haram nggak boleh, termasuk hari Sabat. Yesus tidak sedang menggantikan. Yesus hanya merangkumkan. Perhatikanlah bahwa rangkuman suatu buku tidak menggantikan isinya. Kalau orang mau tahu lebih banyak tentang apa yang dimaksudkan dalam abstrak atau rangkuman sebuah buku, baca isinya. Jadi itu yang orang biasa sebut sebagai hukum kasih, hukum kasih. Itu adalah bukan pengganti, tetapi rangkuman. Dan Yesus tekankan itu di dalam Matius 23 ayat yang ke-23. Kemana kita membawa persepuluhan ini? Ini sangat penting. Kemana kita bawa persepuluhan? Rumah Allah yang dibangun kembali setelah pembuangan di Babylon, secara fisik tidak semulia dan segemilang bait suci yang dibangun Salomo, yang dilapisi dengan emas dan lain sebagainya. Akan tetapi sekalipun bait suci itu tidak semulia pada zaman Salomo, setelah orang Israel kembali dari pembuangan di Babylon, Tuhan Allah mengingatkan mereka. Kita baca di dalam Maleaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan sampai ayat yang ke-10.
Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu segala bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Kemana dibawa persepuluhan itu? Ayat ini mengatakan ke rumah perbendaharaan. Ada bilik-bilik tertentu di dalam bait suci itu di mana disimpan persepuluhan yang dibawa oleh umat Israel, umat Allah pada saat itu. Hal yang lain yang perlu kita ketahui tentang persepuluhan, karena Jeff, Stephen masih di sana? Masih, Pak. ada pendeta. Oke. Kita nggak terdengar sih suaranya kita. Ya, sekali-sekali bilang amin lah supaya saya tahu mereka masih di sini. siap. Amin. Oke, siap. Oke. Hanya untuk kasih tanda aja gitu. Betul. Hal lain yang perlu kita perhatikan di dalam persepuluhan adalah, walaupun di zaman Abraham, karena belum ada suatu bangsa secara khusus yang dipanggil oleh Allah, Abraham barulah cikal bakalnya, Yakub barulah cikal bakalnya. Bahkan pada waktu ia berjanji akan memberikan persepuluhan, Yakub masih belum menikah, masih melarikan diri dia. Itu di Kejadian pasal yang ke-28, dia baru melarikan diri. Lalu kemudian kemudian setelah ada bangsa Israel, maka ini bukan hanya bangsa secara sipil, tetapi ini adalah bangsa yang adalah umat Allah. Aturan-aturan Allah diberikan kepada umatnya bukan secara pribadi atau secara keluarga, tapi diberikan kepada umatnya secara keseluruhan. Jadi kalau dikatakan di dalam Maleaki pasal yang ke-3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, itu adalah perintah bukan untuk 1-2 orang, tetapi untuk semua umat Allah pada saat itu, sebagai satu kumpulan umat Allah untuk mengikuti suatu tata cara yang sama di dalam mengembalikan persepuluhan. Dengan kata lain, karena sudah ada tata cara yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu membawa persepuluhan ke rumah perbendaharaannya, maka tiap pribadi atau keluarga tidak bisa membuat tata caranya sendiri dengan mengatakan, saya bisa pakai ini untuk yang lain, saya bisa pakai. Tidak. Bawa dulu ke rumah perbendaharaan. Nanti diatur di sana berdasarkan aturan yang Tuhan berikan. Saya mau memberikan sedikit gambaran tentang keadaan bangsa Israel pada saat belum ada raja dan hakim-hakim juga waktu itu sudah mati. Ya, sebelum ada raja ada hakim-hakim, ada Otniel, Ehud, ada Gideon, ada Simson, Barak, Deborah, Samgar, Jefta, dan lain-lain banyak. Lalu kemudian setelah itu, baru kemudian Samuel menjadi hakim, lalu setelah Samuel, baru kemudian raja yang pertama, Saul, lalu kemudian Daud, Salomo, Rehabeam, dan selanjutnya sampai kepada pembuangan. Ada suatu saat di mana orang-orang Israel itu hidup tanpa ada aturan. Ini boleh kita lihat di dalam buku Hakim-Hakim pasal yang ke-17.
Pemirsa, saudara sekalian, kita buka termasuk Steve dan Jeff, Hakim-Hakim pasal yang ke-17. Siap, kita buka dulu pendeta. Oke. Hakim-Hakim pasal yang ke-17, mungkin Stephen Hakim-Hakim boleh baca ayat yang ke-6. Oke. Ayat 6 pendeta. Pada Ya. zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Terima kasih. Tidak ada raja, karena biasanya kalau ada raja, Allah meminta raja itu untuk bertanggung jawab juga akan kerohanian dari bangsa itu. Itulah sebabnya dalam buku 1 Samuel, 1 Raja-Raja, 1 Tawarik, selalu dikatakan, si A menjadi raja dan ia melakukan apa yang benar. Dan rakyat meninggalkan korban berhala dan lain. Lalu ini seorang raja, ia melakukan apa yang jahat. Rakyat itu menyembah berhala, jadi raja menentukan. Jadi ayat ini mengatakan, zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Yang akan kita lihat sekarang adalah apa jadinya kalau setiap orang melakukan sehubungan dengan pandangannya sendiri. Kita baca ayat yang ke-9. Baca, Steve. Oke pendeta. Tolong ya. Ayat yang ke-9. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Ayat yang ke-10, lalu kata Mika kepadanya, oh kamu orang Lewi ya? Tinggallah, itu saya tambahkan tadi ya, karena dikatakan aku orang Lewi di ayat 9. Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku, maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya, maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu, dan orang muda itu menjadi imam dan diam di rumah Mika. Ini terjadi kalau setiap orang berbuat menurut pandangannya sendiri. Datang si Mika dalam cerita ini, ketemu orang Lewi. Kamu dari mana? Oh, saya orang Lewi. Oh, kamu orang Lewi. Kebetulan saya lagi cari imam nih. Mau nggak kamu menjadi imam untuk keluarga kami? Nanti gaji kamu, kami akan berikan 10 uang perak, sepasang pakaian. Oke, aku setuju. Saya cocok dengan gajinya. Oke, saya datang. Kalau semua keluarga buat begitu di Israel, apa jadinya? Padahal yang Allah sudah atur dari zaman Musa, ya, sebelum hakim-hakim, semua sudah ditentukan dengan begitu baik. Bahkan imam yang hidup dari persepuluhan sekalipun, kata Bilangan 18 ayat yang ke-26 berkata, lagi haruslah engkau bicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, ini Bilangan pasal 18 ayat 26, apabila, ini pada orang Lewi, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik usaha kamu, maka haruslah kamu mempersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Jadi orang Lewi yang terima persepuluhan itu pun juga harus mengembalikan persepuluhan. Semua sudah diatur. Mengapa? Karena Tuhan mengaturnya. Ada pemimpin, ada Musa, ada Harun, ada Joshua, ada imam-imam, dan semua hidup menurut kepada Tuhan. Tapi pada saat setelah hakim-hakim, tidak ada raja, tidak ada pemimpin, masing-masing hidup menurut pandangannya. Datang Mika, ketemu orang Lewi, mau nggak? Jadi saya punya imam, nanti gaji kamu sekian. Lalu kemudian orang Lewi itu setuju, kebetulan dia adalah orang Lewi, sangat cocok karena ada aturan yang jadi imam orang Lewi. Mika berpikir dalam ayat 13,
Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Semua kelihatan seperti bagus, tapi ini dilakukan menurut maunya sendiri. Lalu coba kita baca di dalam pasal yang ke-20. Pasal yang ke-17 ayat 20. Ini ayat 20. Ini latar belakangnya adalah ada beberapa orang dari suku Dan yang datang juga ke pegunungan Efraim itu, lalu kemudian mereka ketemu dengan orang Lewi ini. Waktu mereka ketemu dengan orang Lewi ini, kita baca apa yang terjadi. Kita baca mulai ayat yang ke-18 mulai. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, berbuat apakah kamu ini? Jadi imam yang digaji oleh Mika tadi bilang, bikin apa di sini? Ambil ini peralatan imam saya, baju efod dan lain sebagainya. Apa kalian bikin di sini? Ayat 19, Hakim-Hakim 17 ayat 19. Hakim-Hakim 18 kali ini. 18 ayat yang ke-19. Tetapi jawab mereka kepadanya. Hakim-Hakim 18 ayat 19. Jawab mereka kepadanya, diamlah, tutup mulutmu, ikutlah kami, dan jadilah bapa dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Ayat 20. Maka gembiralah hati imam itu. Diambilnyalah efod, terafim, dan patung pahatan, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Apa yang terjadi di sini, Steve dan Jeff? Dia pindah kerja. Tadinya dia hanya menggembalakan satu keluarga. Sekarang ada bilang, kamu di sini aja. Berapa sih gaji kamu di sana? Nanti kami kasih lebih banyak. Lagian di sana kan jemaatnya kecil. Ini jemaatnya lebih besar. Semakin besar jemaat, semakin banyak kamu dapat uang. Ini satu suku, di sana cuma satu keluarga. Tapi ini semua dilakukan pada waktu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi pertanyaannya, kalau begitu bagaimana caranya supaya kita bisa membuat apa yang benar? Caranya adalah ikuti yang Tuhan katakan, termasuk di dalam sistem perpuluhan. Bawalah itu ke rumah perbendaharaan Tuhan. Kapan kita bisa bawa? Kita mempunyai gereja sedunia, sebagaimana yang Alkitab katakan, bahwa Injil Kerajaan Allah ini diberitakan di seluruh dunia. Pekabaran Injil yang kekal ini adalah global sikapnya, maka dengan demikian gereja juga global. Tapi di setiap tempat, gereja itu berdiri di dalam kelompok-kelompok kecil. Dan kepada kelompok-kelompok kecil yang biasa kita sebut jemaat atau jemaat setempat. Pada waktu kita membawa persepuluhan kita ke sana, kita sedang membawa itu ke rumah perbendaharaan Tuhan. Dan kita mengikuti aturan yang Tuhan sudah tetapkan dan tidak membuat keputusan-keputusan kita sendiri di dalam mengatur hal-hal yang ada kaitannya dengan apa yang menjadi bahagian dari imam. Demikian jawabannya. Amin. Mohon maaf kalau agak panjang. Ya, Terima kasih. Penjelasan untuk persepuluhan ini sangat jelas dan cukup memakan durasi. Butuh waktu panjang. 15 menit kalau nggak salah tadi.